Pesan gaib Ki Ageng Mangir I, Kekuasaan dan Tragedi Asmara. Ibarat misteri angin, kisah Ki Ageng Mangir adalah misteri sejarah Jawa. Angin itu mampu berhembus halus hingga tak terjaring, begitu juga kisah Ki Ageng Mangir selalu saja mengalir dari mulut ke mulut manusia Jawa dengan sangat halus yang tak mungkin disaring-saring demi kepentingan politis atau apapun. Seperti halnya keberadaan angin yang tak mungkin dibatasi pada satu tempat, kisah Mangir mengalir sesuai situasi dan keadaan masyarakat penutur. Kapan penuturan itu mulai terjadi tak ada yang bisa membuktikan secara persis. Pada kenyataannya, ada kisah Ki Ageng Mangir yang selalu hidup di masyarakat. Termasuk dalam tradisi tutur, misteri tragedi Ki Ageng Mangir selalu saja mengundang pembicaraan. Masyarakat Jawa menganggap Ki Ageng Mangir adalah tokoh sejarah yang legendaris. Dan mungkin saja, Ki Ageng Mangir adalah pahlawan, seperti halnya Pangeran Diponegoro adalah pahlawan buat bangsa Indonesia dan pemberontak buat pemerintah kolonial pada waktu itu. Sebenarnya, Mangir sendiri adalah nama sebuah tanah perdikan, sedangkan nama asli Ki Ageng Mangir adalah Ki Ageng Wanabaya yang menjadi tokoh lokal pada tanah perdikan Mangir. Menyebut nama Mangir tak bisa dipisahkan dari nama Pembayun, putri Panembahan Senopati. Pembayun yang dijadikan penjerat Mangir sebagai musuh Mataram akhirnya justru menjadi istri Mangir. Dengan menyamar sebagai penari ledek, pengamen keliling, hati Mangir yang kokoh sinatria bertekuk lutut dalam pelukan cinta Pembayun. Begitu sebaliknya. Itulah kisah Ki Ageng Mangir, kisah hati yang semula musuh akhirnya menjadi cinta asmara. Kisah Mangir adalah kisah kekuasaan sekaligus kisah tragedi asmara. Karena dua hal alasan itulah tokoh Mangir adalah menjadi sangat misteri bagai teka-teki sejarah. Akhir hidupnya Ki Ageng Mangir mengundang derai air mata. Karena jiwanya harus pergi meninggalkan raga lantaran asmara dengan Pembayun, putri musuh bebuyutan, Panembahan Senopati. Dari kisah asmara Mangir dan Pembayun yang sering menarik perhatian masyarakat Jawa adalah kisah Pembayun menjadi penari ledek, pengamen keliling dengan menari yang diikuti oleh sejumlah tokoh Mataram yang menyamar dengan nama-nama sandi. Dalam penuturan lisan yang berkembang, ada 4 orang dari generasi yang berbeda yang menggunakan nama Ki Ageng Mangir, yaitu Ki Ageng Mangir I atau Ki Ageng Wanabaya I, Ki Ageng Mangir II atau Wanabaya II, Ki Ageng Mangir III atau Wanabaya III dan terakhir Ki Ageng Mangir IV atau Wanabaya IV, seperti dituturkan oleh Amiluhur Suroso, seorang yang menyatakan dirinya adalah keturunan Ki Ageng Mangir. Tetapi ada sumber lain yang menegaskan hanya ada 2 tokoh yang dikenal sebagai orang yang bergelar Ki Ageng Mangir Wanabaya, yaitu Ki Ageng Mangir Wanabaya I dan Ki Ageng Mangir Wanabaya II. Yang terakhir juga disebut sebagai Ki Ageng Mangir Wanabaya Muda. Pendapat kedua dijelaskan oleh Pramudia Anantatur dalam bukunya Drama Mangir. Yang pertama memberikan penjelasan tambahan bahwa ada 4 makam untuk masing-masing Ki Ageng Mangir tersebut. Yaitu, Ki Ageng Mangir I dimakamkan di Alas Ketanggangawi, yang kedua di Palian Gunung Kidul, yang ketiga di Makam Sewu Bantul dan yang keempat di Sorolaten Sleman. Sementara ada pendapat ketiga yang dilontarkan oleh Sugeng Pramono dalam bukunya Ki Ageng Mangir. Ada 3 Ki Ageng Mangir, yaitu Mangir I, II dan III. Dari tokoh tersebut yang dianggap legendaris oleh masyarakat Jawa adalah Ki Ageng Mangir IV atau Mangir Muda karena kematiannya di tangan Panembahan Senopati yang juga mertuanya sendiri. Tidak heranlah jika hingga kini 3 nama sejarah Jawa, yaitu Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir dan Pembayun, sama-sama tak lekang ditelan zaman. Seakan Mangir adalah lambang tokoh cinta kemerdekaan dan Senopati adalah tokoh sejarah yang hendak menegakkan derajat bangsa Mataram, Mataram Raya yang satu, besar dan jaya. Sementara, Pembayun adalah tokoh romantis yang membawa cinta dan dendam hingga dibawa mati. Ada monumen-monumen sejarah yang menjadi saksi bisu sehingga masyarakat mengenang terus tragedi Ki Ageng Mangir. Di antaranya sebuah makam yang berada makam raja-raja di Kota Gede, Yogyakarta yang dianggap makam Ki Ageng Mangir Muda. Juga, Batu Gilang yang berada di dekat pemakaman Kota Gede, termasuk pula Sendang di Kasihan Bantul yang juga disebut Sendang Kasihan. Nama Desa Mangir sendiri yang berada di wilayah Bantul Selatan, Desa Nan Asri. Belum lagi banyak buku-buku sejarah soal Ki Ageng Mangir juga menjadi monumen sejarah soal perseteruan Mangir Senopati. Lebih kontroversi lagi adalah keberadaan pusaka Ki Ageng Mangir yang disebut Kiai Baru Klinting dan Kiai Baru Kuping dengan legendanya menjadi mercusuar sejarah soal Mangir. Namun sekali lagi,
Meski banyak fakta sejarah yang mendukung soal adanya perseteruan Mangir dan Senopati, hingga sekarang tetap saja terdapat beberapa pertanyaan yang tak pernah ada jawaban pasti. Pertanyaan itu bagai teka-teki soal Mangir, seperti misalnya, benarkah Mangir muda dibunuh Senopati dengan cara menghempaskan kepala Mangir di atas batu gilang ataukah dibunuh oleh Pangeran Purubaya yang juga sebagai saudara iparnya dengan cara menusukkan tombak atau sebilah keris atas perintah Senopati? Pertanyaan lain, di manakah sebenarnya tempat pemakaman Ki Ageng Mangir itu sendiri? Dan juga menjadi misteri adalah mengenai tempat di mana senjata pamungkas Mangir yang sakti yang disebut sebagai Kiai Baru Klinting dan Baru Kuping itu berada. Pertanyaan tak kalah menarik adalah di mana makam Pembayun yang telah menjadi istri Mangir yang juga putra sulung Panembahan Senopati itu. Hanya saja, teka-teki Mangir ini tampaknya akan selalu menjadi misteri abadi. Suatu kesimpulan yang juga bersifat pembelaan atas tragedi Mangir. Akankah Mataram Raya terwujud tanpa ada penundukan Ki Ageng Mangir yang akhirnya menjadi korban sejarah? Korban cita-cita Mataram Raya. Awal kisah Mangir bermula dari terjadinya perubahan kekuasaan di Tanah Jawa. Tenggelamnya kekuasaan Sultan Hadiwijaya di Kerajaan Pajang dan digantikan cahaya kekuasaan Panembahan Senopati di Keraton Mataram menerbitkan cita-cita besar, Mataram Raya seperti halnya Nusantara Jaya di zaman Majapahit di bawah Hayam Wuruk Gajah Mada. Cita-cita Mataram Raya pada benak Panembahan Senopati sebagai pemula kerajaan Mataram Islam mengharuskan banyak tokoh bupati di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur seperti Bupati Pati, Jepara, Kudus, Tuban hingga Belambangan di ujung timur Jawa ini haruslah tunduk di bawah Panji Mataram. Begitu pula tanah perdikan di Desa Mangir dengan pimpinan tokoh lokal yang sangat berpengaruh dan sakti yang oleh masyarakatnya disebut Ki Ageng Mangir. Tanah perdikan Mangir sendiri bukan wilayah yang baru saja muncul, tanah perdikan yang merupakan wilayah yang dibebaskan membayar pajak telah ada sejak pemerintahan Majapahit. Perdikan Mangir saat itu di bawah Ki Ageng Wanabaya yang kemudian dikenal dengan Ki Ageng Mangir I. Setelah pemanahan bersama Danang Sutawijaya berhasil mengalahkan Aryo Penangsang dari Kadipaten Jipang Panolan, Sultan Hadiwijaya berkenan memberikan alas Mentaok yang juga menjadi tanah perdikan di bawah pimpinan Ki Ageng Pemanahan yang kemudian dikenal dengan Mataram. Kadipaten Mataram inilah yang kemudian menjadi Kerajaan Mataram setelah Kerajaan Pajang surut dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya. Bersamaan dengan cita-cita Mataram Raya di bawah Panembahan Senopati, tidak jauh dari ibu kota Mataram yang pada waktu itu berada di Kota Gede, berjarak 30 km ke arah selatan, Kadipaten Mangir masih bersifat istimewa sebagai daerah perdikan, daerah merdeka. Tentu saja ini tidak bisa dibiarkan untuk terwujudnya Mataram Raya. Mangir harus tunduk di bawah Senopati. Dengan niat penguasai seluruhnya tanah Mataram dan janji pada Jaka Tingkir, Ki Ageng Pemanahan ingin menaklukkan Mangir yang diteruskan oleh keturunannya yaitu Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang selanjutnya mendirikan keraton di Kota Gede atau Sargede. Pertempuran demi pertempuran pun tak terelakkan lagi, namun Panembahan Senopati tak kunjung berhasil melumpuhkan Ki Ageng Wanabaya yang mempunyai senjata sangat sakti, yakni tombak Baru Klinting dan Baru Kuping. Meski kekuasaan perdikan Mangir telah beralih pada turunan Ki Ageng Wanabaya I sampai dengan Ki Ageng Wabaya IV, prinsip merdeka dan tak mau menyembah Senopati tetap kukuh tertanam di darah Ki Ageng Mangir IV. Tetapi mengapa kemerdekaan perdikan Mangir berlangsung lama hingga 4 generasi? Karena Ki Ageng Mangir memiliki pusaka yang sangat sakti yang disebut Kiai Baru Klinting dan Kiai Baru Kuping. Agaknya pusaka andalan Mataram yang disebut Kiai Pleret tak mampu mengalahkan. Akhirnya ditempuhlah politik seksual, yaitu mengumpankan putri Panembahan Senopati yang berparas cantik untuk memikat hati Ki Ageng Mangir muda, Ki Ageng Mangir IV. Untuk bisa memikat hati Ki Ageng Mangir IV ini putri Pembayun haruslah menjadi penari ledek yang barang turut desa, tugas menjadi ledek pemikat hati Mangir diawali mandi Sendang Kasihan yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Kasihan Bantul. Sejarah Mangir mengkisahkan, siasat seksual itu membawa hasil. Ki Ageng Mangir IV akhirnya mencintai Pembayun hingga Pembayun mengandung benih Mangir. Cinta Mangir inilah yang juga mengantar kepala Mangir pada batu gilang di bawah singgasana Senopati yang berujung pada kematian Ki Ageng Mangir IV yang disaksikan Pembayun. Menurut versi Pramudia Anantatur dalam bukunya, Drama Mangir, Mangir meninggal karena dibunuh oleh Pangeran Purubaya, saudara ipar Ki Ageng Mangir karena saudara seayah lain ibu dengan Pembayun. Pangeran Purubaya adalah anak Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Giring. Denting Dawai Cinta Mangir, Pembayun.
Siasat politik perang pamungkas pun dilancarkan untuk melumpuhkan kekuatan Mangir. Adalah Retno Pembayun Putri Panembahan.